Halo guys, masih bersama aku Bang Fat. Hari ini kita berada di sekitaran Gatak ya. Di depan itu ramai banget. Ini hari kerja ya, makanya ramai banget sih. Oke, hari ini aku mau ngobrolin spesifik tentang tabrak lari guys. Nah, sebenarnya itu kan hal ini kan agak-agak ini ya, agak-agak miris ya kalau untuk secara kemanusiaan, dari sisi kemanusiaan juga sikap, dimana ya kalau misalkan kita melakukan suatu ini ya kesalahan, harusnya itu kita kan bertanggung jawab. Tapi di posisi ini ya sebagai orang pelaku tabrak lari sendiri itu entah kenapa, atau memang ini ya karena panik atau gimana, mereka ini yang harusnya itu setelah melakukan menabrak orang gitu kok malah melarikan diri gitu loh. Nah, sebenarnya kalau dari sisi psikologi sendiri, ya memang kalau misalkan orang ketika melakukan ini ya, habis nabrak orang atau nabrak sesuatu itu kan pasti kaget ya. Dan cenderung akan ini secara spontan itu akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar. Mungkin bisa saja nabrak lagi ataupun melarikan diri. Nah, ini yang sebenarnya salah guys. Yang harusnya itu sebenarnya dihindari, karena ya kembali lagi ketika sebenarnya itu kita dalam keadaan berkendara itu ya sebenarnya kita lakukan dengan tenang. Jadi posisi jiwa dan raga itu dalam keadaan fokus pada jalan gitu loh. Nah, seperti aku ini sebenarnya kalau untuk ngevlog ini kan tantangannya adalah ngobrol sambil jalan. Tapi ya lihat aja nih, aku kalau untuk pas ngevlog itu tuh selalu di kecepatan 40 km per jam guys. Jadi nggak mungkin bisa cepet-cepet ini. Karena apa? Kita sambil mikirin apa yang kita obrolin, sambil kita fokus ke jalan gitu loh. Nah, walaupun ini ya kita bisa ini ya lama-lama kan bisa ini ya mensinkronkan apa yang mau kita obrolkan dan kita putuskan ketika kita ini dalam perjalanan gitu loh, sehingga kita juga ini ya tidak mengalihkan atensi kita kepada jalan ini gitu loh. Jadi mungkin dari setiap vlog aku, misalkan di setiap ini ya persimpangan jalan atau mungkin ada di beberapa part mungkin aku agak diam atau gimana, itu memang karena ya kita memang lihat ini ya situasi dan kondisi juga, nggak mungkin kita langsung hajar aja, karena ya dalam posisi seperti ini kan pada dasarnya kan kita kan juga mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan yang lain gitu loh, sehingga nantinya akan selamat bersama gitu. Nah oke, kembali lagi ke ini ya topik, bahwasanya kalau untuk saat ini kejadian tabrak lari itu udah memang banyak banget ya, yang nggak dipungkiri ya. Mungkin apalagi kalau untuk ini ya kota-kota besar itu ya, lawang yang ini apa biasa-biasa aja, nggak pakai ini ya dalam keadaan mabuk aja bisa kejadian tabrak lari, apalagi dengan dalam keadaan mabuk ya. Sehingga ya intinya adalah kehati-hatian kita dalam berkendara gitu guys, sehingga kita bisa fokus dalam bagaimana menentukan keputusan ketika kita ada di jalan gitu ya guys. Dan pada saat melakukan tabrak lari, pada saat nabraknya dulu aja deh, kita itu sebenarnya secara ini ya,
secara logika seharusnya segera berhenti dan menyelamatkan orang yang kita tabrak itu. Ya seberapapun salah kita, apabila kita ini ya, kita menolong orang yang kita tabrak itu, artinya kita bertanggung jawab. Dan tidak ada nanti ujung-ujungnya di masa atau dikejar masa gitu ya. Nah, ketika kamu dikejar masa itu berarti kamu tidak tanggung jawab, guys. Gitu loh. Sehingga itulah yang nantinya itu merugikan antara satu orang dan orang lainnya gitu loh. Ya kan yang sering kita lihat kan orang-orang kan wah dikejar-kejar gitu ya. Kalau di YouTube itu kan kelihatan banyak orang ngejar orang gitu ya. Dan wah kayak ini ya seru banget gitu ya. Ya memang hal itu yang terjadi kalau memang ini ya tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan gitu, guys. Ya hopefully ini ya, guys, kita bisa berkendara dengan baik dan saling menjaga antar keselamatan pengguna jalan gitu, guys. Nah, oke, itu aja, guys, yang aku bisa sampaikan hari ini. Thank you udah menemani vlogku hari ini. See you untuk next video. Thank you. See you.